Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Okta Hartistiari, guru SMP Lekskul Cibubur. Kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang tekanan pada benda. Yang pertama ada tekanan pada zat padat, yang kedua tekanan hidrostatik atau tekanan pada zat cair yang tidak mengalir. Lalu yang ketiga hukum Pascal, yang keempat tentang hukum Archimedes. Nah, di gambar besar ini terlihat ada beberapa orang pendaki gunung es. Nah, kalian bisa lihat nih sepatu yang digunakan bukan sepatu kets biasa. Nah, sepatunya ada jarum-jarumnya di bagian bawah. Nah, fungsi untuk apa? Untuk memperbesar tekanan. Jadi mencengkram supaya kaki orang tersebut tidak mudah tergelincir, tetap berjalan jitreknya dengan aman. Lalu yang bagian atas, ini ada seorang anak perempuan yang duduk di kursi penuh paku. Jadi pakunya ini diletakkan atau tertancap dengan rata, ketinggiannya juga merata. Nah, apa yang terjadi jika pakunya hanya satu buah? Pasti sakit banget. Nah, itu artinya tekanannya cukup besar. Karena pakunya cuma satu. Kalau pakunya banyak, berarti saat orang ini atau anak ini duduk, dia akan membuat luasan yang rata di atasnya gitu. Jadi luasannya besar. Kalau luasan permukaan bidang sentuhnya besar, maka tekanannya menjadi kecil sehingga saat dia duduk dia tidak merasakan sakit. Nah, di gambar yang kedua sisi sebelah kanan atas, di sini ada orang yang menyelam menggunakan alat bantu. Nah, coba kalian pernah nggak sih kalian menyelam tapi tanpa menggunakan alat bantu? Jadi semakin ke dalam apa sih yang kalian rasakan? Nah, itu contoh tekanan hidrostatis. Lalu yang di bagian bawah nomor 3 dari kanan atas, nah ini ada petugas bengkel, bisa juga petugas cuci mobil. Nah, dia akan membersihkan mobil kalian menggunakan hidrolik. Nah, ini salah satu dari penerapan hukum Pascal. Ini nanti kita akan pelajari secara lengkap ya. Oke, berikutnya di bagian paling bawah ini terdapat beberapa wadah berisi telur. Nah, telurnya ini ada di posisi terapung, tenggelam, dan juga melayang. Nah, kok bisa? Nah, yang digunakan di sini tidak hanya air biasa, tapi air yang mengandung garam. Kalau kasus dalam kehidupan sehari-hari, kasusnya fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya telur. Jadi misalnya nih, kalian pernah mendengar ada laut mati. Nah, di laut mati itu semua benda yang diletakkan atau yang tercelup di atasnya dia akan mudah sekali terapung. Nah, itu karena kandungan garamnya sangat tinggi sehingga massa jenis dari air laut di laut mati tersebut lebih besar daripada massa jenis dari benda yang tercelup itu. Jadi semua benda yang diletakkan di situ terapung. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tentang massa jenis. Masih ingat gak ya di materi kelas 7? Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi kapal selam dapat terapung, tenggelam, dan juga melayang. Karena di kapal selam itu terdapat rongga udara yang saat kapal selam ini ingin terapung, maka rongga udara itu diisi banyak udara. Tapi kalau dia ingin melayang, diisi air rongga tersebut, lalu ingin tenggelam berarti diisi lebih banyak lagi. Nah, itu dipengaruhi oleh massa jenisnya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia massa jenis. Massa jenis itu nama lainnya densitas atau kerapatan. Jadi ukuran massa tiap satuan volume benda. Nah, di sini massa satuannya kilogram, berarti volume dalam satuan meter kubik, sehingga massa jenis kilogram per meter kubik. Tapi kalau massanya dalam satuan gram, maka pasangannya volume dalam satuan sentimeter kubik, jadi massa jenisnya gram per sentimeter kubik. Itu satuan pasangannya ya. Nah, coba kalian lihat di sini ada benda A dan juga benda B. Mana sih pernyataan yang benar? Kita cek satu-satu ya. Massa jenis benda A lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kalau dia lebih kecil berarti posisinya tidak seperti ini. Kalau dia lebih kecil maka dia akan terapung. Gitu, karena lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kalau massa jenis benda B lebih besar dari massa jenis zat cair. Kalau B lebih besar, maka benda B akan tenggelam. Sementara di gambar itu malah benda B yang terapung. Berikutnya kalau yang bagian C, massa jenis benda A itu lebih kecil dari massa jenis benda B. Kalau massa jenis benda A itu lebih kecil, maka benda A ini akan terapung, tapi ini enggak. Berarti tidak sesuai. Lalu yang bagian D, massa jenis benda A lebih besar dari massa jenis benda B. Nah, ini yang jawabannya benar. Karena posisi benda A berada di paling bawah, artinya massa jenisnya lebih besar. Nah, massa jenis benda B di paling atas, berarti massa jenisnya lebih kecil daripada benda yang A maupun zat cair. Oke, selanjutnya. Oke, ini hapus dulu. Jadi yang pertama, kalian tentukan dulu massa jenis dari zat cairnya. Nah, misalkan kita pilih option yang A dulu. Jadi kita coba satu-satu ya beberapa kemungkinan ini.
Nah, kalau massa jenis zat cairnya 800, kalau benda satu nih kita lihat banyak bagian yang tercelup. Berarti artinya lebih dari 400 atau lebih dari setengah massa jenis zat cair. Nah, ini benar nih karena lebih dari setengah. Lalu benda di balok 2 ini yang tercelup setengah kena udara, setengah kena air. Berarti kemungkinan separuh-separuh. Lalu benda 3 banyak yang terapung. Jadi massa jenis dari benda 3 itu sangat kecil, bahkan kurang dari setengahnya dari massa jenis zat cair yang diperkirakan 800 tersebut. Berarti option yang A itu yang benar. Oke, berikutnya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Kita masuk ke konsep tekanan seperti tadi disampaikan di awal. Mengapa saat mendaki gunung bersalju pendaki menggunakan sepatu di bagian bawahnya terdapat pisau? Sudah dijelaskan tadi ya. Terdapat pisau, terdapat juga paku-paku gitu yang mengarahnya ke bawah, jadi supaya tertancap sepatunya dengan baik sehingga dapat menopang orang tersebut. Ini tidak boleh tergelincir. Oke, selanjutnya. Nah, tekanan itu dipengaruhi yang pertama oleh gaya berat dan juga luas bidang sentuhnya. Nah, saat orang ini duduk, dia berarti otomatis punya gaya berat. Nah, gaya berat itu simbolnya W, salah satu jenis gaya, tapi gaya berat itu adalah pengaruh dari massa dan juga gravitasi. Jadi massa dari benda yang ada di atasnya kali gravitasi yang berada di tempat tersebut. Lalu cek satuan pressure atau tekanan ini bisa satuan Pascal, bisa juga Newton per meter pangkat 2. Nah, Newton itu karena satuan gaya, meter pangkat 2 itu satuan luas bidang sentuhnya. Oke, sampai situ ya. Selanjutnya, kita next ke berikutnya itu, nah ini dia contoh soalnya, terdapat 2 buah bangun ruang, yang bangun ruang pertama dan kedua dia berbeda luasnya. Nah, kita anggap di sini massa kedua benda adalah sama, yang berbeda adalah bentuk ataupun volumenya. Maka tekanan paling besar adalah yang mana nih? Nah, kalau tekanan itu berarti bidang sentuh, luas bidang sentuh. Nah, yang menyentuh lantai, ini anggap saja lantainya, yang menyentuh lantai adalah bagian alas. Nah, ini bagian alas itu yang bagian bawah. Ini juga sama. Yang menyentuh adalah bagian alas, maka ketinggian di sini 1 cm, 3 cm tidak berpengaruh sama sekali. Nah, kita lihat karena bentuknya bagian alasnya adalah persegi panjang untuk gambar pertama, jadi panjang kali lebar, maka luas yang pertama ada 8 cm pangkat 2. Yang kedua bentuknya persegi, sisi kali sisi, maka 4 cm pangkat 2. Nah, di sini abaikan dulu satuannya karena kita hanya melihat luas alasnya. Jadi tekanan paling besar adalah yang luas alasnya paling besar, yaitu ada di gambar 1. Gitu. Kalau luas alasnya lebih kecil, maka tekanannya besar. Ingat aja seperti pulpen. Nah, di pulpen ini kalau misalkan dibalik, yang bagian lancipnya kita pegang. Nah, itu akan terasa sakit karena ujung lancipnya itu punya luas bidang sentuh yang lebih kecil dibandingkan bagian belakang pulpen. Bagian belakang pulpen tidak sakit karena luasnya lebih besar. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi tekanan kecil dan tekanan besar dipengaruhi oleh luas alas atau luas bidang sentuh. Nah, kalau gambar ini berturut-turut, wah sudah dikasih tahu nih ya jawabannya. Tekanan terkecil dan terbesar. Terkecil adalah gambar A. Nah, lagi-lagi kita lihat alasnya nih, alasnya lebih besar dibandingkan yang lain. Lalu di bagian gambar B juga seperti itu. Kita lihat luasnya gambar B ini yang menyentuh bidang sentuh lebih kecil, maka tekanannya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Oke, jawabannya sudah benar, terkecil di A, terbesar di B. Selanjutnya, jadi alasannya sudah. Nah, ini kita masuk ke soal berikutnya, tekanan yang pada benda di lantai. Coba kita lihat. Karena difokuskan di alas, maka di sini posisinya. Nah, tekanan adalah gaya persatuan luas. Gaya bekerja, gaya berat karena dia hanya diletakkan, berarti massa kali gravitasi per alasnya, luas alas. Jadi 80 cm tidak berpengaruh sama sekali. Nah, soal ini massanya sudah satuan kilogram, berarti tinggal dimasukkan 900 kali gravitasi 10 kali alasnya. Di sini sudah satuan meter, berarti sudah sesuai. 0,5 sama aja 5 dibagi 10,
panjang kali lebar 60 cm dijadikan ke meter dulu. Nah, senti desimeter berarti 0,6. Nah, kalau jadi meter ini 0,6 meter, maka 6/10. Sengaja ibu buat pecahan untuk mempermudah perhitungan. Kalau kalian bisa langsung ke desimalnya nggak masalah. Yang penting kamu hitung dengan teliti. Di sini 30 karena 5 kali 6, ini 10 kali 10 100. Coret atas bawah, maka 9.000 dikali, karena dia pecahan maka dibalik, jadi 10 bagi 3. Coret-coret sisa 3.000, maka tekanannya adalah 3.000 kali 10, jadi ya 30.000 Newton per meter pangkat 2. Oke, itu jawabannya. Selanjutnya, nah kita masuk ke tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu tekanan pada zat cair, kondisi airnya tidak mengalir saat ini. Nah, misalkan ada massa jenis air laut 1030 kg per meter kubik, kecepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat, maka tekanan hidrostatik yang dialami oleh kapal SAM. Nah, kapal SAM ini yang ibu ambil dari internet itu kapal KRI Nanggala 402. Nah, yang berada di kedalaman 838 meter. Nah, tekanan hidrostatis disimbolkan pH, pressure hidrostatik. Nah, di sini dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, massa jenis zat cair. Lalu yang kedua gravitasi, ya, berikutnya kedalaman. Ingat, kedalaman, yaitu kedalaman diukur dari permukaan zat cair. Jadi diukur dari permukaan, artinya dari atas mengukurnya sampai ke titik yang ditanyakan tekanannya. Karena di sini tekanan hidrostatik di kapal selam, nah kapal selam berada di kedalaman ini, maka hanya sebesar ini. Jadi 1030 kali gravitasi kedalaman 838 meter. Nah, tinggal kita hitung 10. Nah, ini 838. Nah, nolnya kita abaikan, nanti belakangan 4, 2, 9, 11, 1, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 3. Lalu 8, 3, 8. 4, 1, 13, 1, 6, 8, nolnya ikut di belakang 2 angka. Kalau tekanannya 8.631.400 Pascal. Jadi satuan Pascal cenderung untuk kedalaman zat cair. Nah, cukup sangat besar ya, sangat besar karena kedalaman juga sangat jauh atau sangat dalam dari permukaan zat cair. Oke, ingat kedalaman selalu diukur dari permukaan. Oke, pastikan satuannya sudah dalam satuan meter untuk kedalaman. Karena satuan Pascal itu padanannya dengan Newton per meter pangkat 2, jadi kedalaman otomatis harus meter. Selanjutnya, nah ini contoh kasus berikutnya. Pada saat berenang di laut, tubuh akan mulai merasakan peningkatan tekanan pada gendang telinga. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan tekanan hidrostatik yang merupakan gaya persatuan luas yang diberikan oleh zat cair pada suatu benda. Semakin dalam tubuh kita berenang ke bawah laut, semakin besar tekanan yang mendorong tubuh. Untuk setiap 33 kaki atau 10,06 meter tubuh turun, tekanan meningkat sebesar 14,5 psi atau 1 bar. Nah, dikutip dari tribunnews.com, nah jika seorang penyelam menyelam hingga kedalaman 15 meter, maka tekanan yang diterima mendekati berapa? Nah, 15 meter. Nah, di sini setiap 33 kaki itu 10,6 meter, berarti 15 dibagi 10, berarti 1,5, itu 1,5 bar. Karena setiap 10 meter ini tekanan menjadi 1 bar atau 14,5 psi. Jadi kamu tinggal bagi aja 15 dibagi 10 meter ini berarti 1,5 bar. Ini jawabannya. Oke, gitu ya. Berikutnya. Nah, seekor ikan berada dalam wadah berisi air. Seperti gambar, keterangannya lengkap. Tekanan hidrostatis yang diterima di titik Q. Berarti kedalaman, ingat, diukur dari permukaan sampai ke titik yang ditanyakan tekanannya. Berarti sampai di 30 cm ini. Dan ingat, satuannya ini pangkat 2 ya. Ibu ambil langsung dari Google
form, jadi di situ tidak ada pangkat 2, jadi angka 2-nya sejajar dengan huruf M, harusnya di superscript di atas. Nah, berarti tekanan hidrostatis itu Rho GH. Rho massa jenis zat cair di sini 1000. Gravitasi sudah ada. Kedalaman ingat ubah dulu ke meter karena satuan tekanan ada meternya di sini. 30 cm berarti 0,3 meter. Coretin nolnya, artinya dikali 10 maka nolnya di 0,3 itu hilang, nolnya jadi 3000 Pascal atau 3000 Newton per meter pangkat 2. Oke, option yang kedua atau pilihan kedua yang benar. Selanjutnya, tekanan hidrostatis yang sama dirasakan oleh ikan yang mana? Dan besar tekanannya berapa Pascal jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, kita lihat di sini kedalaman yang sama nih yang kita cari. Karena tekanan hidrostatis dia minta yang sama. Tekanan hidrostatis ingat dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, kedalaman. Jadi yang berada di kedalaman yang sama, dia mempunyai tekanan yang sama. Jadi kita nggak mikirin berapa besar massanya, berapa besar ukurannya, tapi posisinya, kedalamannya dari permukaan. Nah, di sini yang punya kedalaman sama adalah posisi ikan P dan ikan Q, berarti di 50 cm. Maka P dan Q, jadi jawaban yang pilihan 1, pilihan yang keempat ini sudah benar di ikannya. Kita cari tahu dulu tekanannya apakah benar 5000 atau 20000. Kita cek. Rho-nya 1000, gravitasi 10, kedalaman 50 cm berarti 0,5 meter. Coret berarti 5000 Pascal. Berarti jawabannya adalah yang pilihan 1. Oke, berikutnya. Di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 40 cm. Tabung gelas minyak setinggi 40 cm. Nah, abaikan tekanan udara di luar, maka tekanan yang terjadi pada dasar tabung, nah tekanannya sudah ada nih, tekanan hidrostatisnya sudah ada nilainya. Maka massa jenis minyak tersebut berapa? Ya, kita tinggal masukkan Rho GH. Massa jenis zat cairnya, tekanan hidrostatiknya 1600 dengan massa jenis nggak tahu, gravitasinya 10, kedalamannya 40 cm. Ingat harus diubah ke meter dulu, jadi 0,4. Coret-coret, jadi 1600 sama dengan 4 Rho, jadi Rho sama dengan 1600 dibagi 4, maka 400 satuannya kilogram per meter kubik. Itu deh jawabannya. Massa jenis dari minyak tersebut. Oke, berikutnya. Berdasarkan pengertian dan prinsip tekanan hidrostatis, maka bentuk bendungan yang paling baik untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tekanan hidrostatik berupa jebolnya bendungan adalah, oke, kita lihat di sini ada 4 desain bendungan. Nah, ingat tekanan hidrostatik paling besar yaitu yang berada di paling jauh dari permukaan zat cair, artinya paling bawah. Jadi tekanan terbesar ada di paling bawah. Maka bendungan yang paling tepat dia harus memiliki alas yang paling besar atau bagian paling bawah itu yang lebih tebal dibandingkan bagian permukaannya. Nah, yang paling tepat di sini adalah gambar yang pertama. Kenapa gambar 1? Karena di gambar 1 bagian ketebalan paling bawahnya itu lebih besar dibandingkan 3 option yang lainnya. Ditambah lagi dengan bentuk bendungan yang saling menopang di bagian dalam maupun bagian luar dari danau tersebut gitu. Jadi punya kemiringan di sini. Jadi untuk menahan. Nah, jadi gambar 1 yang paling tepat. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, fluida itu zat yang bisa mengalir, jadi di sini bisa juga air atau cairan, bisa juga udara. Jadi yang bisa mengalir. Nah, di ruang tertutup contoh di sini ada pompa hidrolik yang digunakan di tempat cuci mobil, di bengkel, jadi untuk mengangkat mobil ke atas, ya di bagian bawah bisa disiram atau dibersihkan, dan juga bisa direparasi jika berada di posisi paling bawah atau di bagian bawah mobil. Nah, di sini tekanan yang diberikan dipengaruhi oleh gaya dan juga luas
penampang di piston ini. Jadi gaya yang diberikan menekan ke segala arah. Ini tekanan yang diberikan ke segala arah sama besar. Ingat tekanannya sama besar. Tekanan pada zat padat F per A, ini juga F per A. Karena dia pistonnya punya luasan berbeda, maka A ini atau F1 biasa yang kita sebut waktu pembelajaran juga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, angka 1 ini membedakan untuk luasan yang lebih kecil. Jadi F1 gaya yang diberikan, A1 itu luas piston ini, lalu F2 gaya yang dihasilkan untuk mengangkat benda berat ini atau mengangkat mobil ini, A2 luas piston yang besar. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, intinya satuannya untuk piston pastikan sama ya. Jadi kamu nggak perlu mengubah satuan dari sentimeter pangkat 2 ke meter pangkat 2. Yang jelas satuan antara A1 dan A2 ini punya satuan yang sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini produk teknologi yang menerapkan hukum Pascal, ada dongkrak hidrolik, rem hidrolik, pompa hidrolik, kempa hidrolik, dan kursi pasien dokter gigi. Jadi kalau kamu ke dokter gigi, saat kamu tiduran di kursi tersebut, lalu dokter tersebut memberikan gaya tekan pada alat tersebut, sehingga kamu akan naik, kursinya akan terangkat, jadi kamu akan turun, dengan kursinya juga turun. Gitu, berikutnya. Nah, ini contoh pengerjaannya. Jadi pastikan satuan dari luas penampang sudah sama. Nah, di sini angka yang paling besar luasannya angka 200, berarti itu sebagai A2. Yang besar, lalu yang kecil sebagai A1. Nah, di sini F2, F2-nya di sini baru satuan kilogram. Kalau kilogram masih menunjukkan massa, belum berat. Biar jadi berat, maka massa harus dikali gravitasi dulu. Gitu, masanya 400 kali gravitasi 10. Kalau sudah dapat, baru kalian kali silang. Gitu. Selanjutnya, dikali silang maksudnya gini ya. Jadi F1 per 20 sama dengan M kali G, tadi 400 kali 10, 4000. A2-nya sudah 200, ini bisa dicoret dulu. Kalau mau dicoret lagi juga boleh, 40 bagi 2, 20, jadi 20 per 1 di sisi sebelah kanan. Nah, sisi sebelah kiri F1 per 20. Nah, ini kali silang, 20 kali 20, F1 kali 1. Jadi F1 kali 1, F1 sama dengan 20 kali 20, 400 Newton. Gitu. Berikutnya. Nah, di sini yang ditanyakan gaya yang diberikan pada piston kecil sehingga dapat mengangkat mobil tersebut. Berarti gaya yang diberikan, maka F1-nya yang dicari. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya nggak ada. Nah, A1, A2, kita lihat luas piston kecil dan besar berturut-turut. Nah, ini yang kecil 20. F2-nya ini baru massa, biar jadi gaya berat berarti 400 massa kali gravitasi per A2, A2-nya 500. Nah, coretin 0 di sini, jadi sebelah kanan ada 40 per 5. Ini bisa dicoret lagi, hasilnya 8 per 1. Nah, udah mentok nih, nggak bisa dicoret lagi, berarti tinggal kali silang. F1 kali 1, F1 20 kali 8 berarti tulis dulu jadi 180 Newton. Nah, pilihan pertama yang benar. Oke, berikutnya. Nah, luas penampang piston besar pada pompa hidrolik berapa? Nah, berarti yang dicari luas penampang piston besar, maka A2 nih yang nggak ada. Oke, tadi caranya. F1 per A1, F2 per A2. F1 berarti gaya yang diberikan pada piston kecil 20. Maka 20 dibagi A1. A1 itu luas penampang piston kecil. Jadi kalian baca soalnya baik-baik ya. Terus kasih tanda untuk mempermudah kamu menentukan itu besaran apa yang diketahui di soal. Lalu F2 massa kali gravitasi. Jadi 400 kali 10 per A2. Jadi satuan untuk luasan harus sama. Di sini cm pangkat 2, berarti ntar jawabannya dalam satuan cm pangkat 2.
Nah, ini tinggal dikali silang. Jadi 20A2 sama dengan 40 kali 4000. Yang di atas 400 kali 10 kan tadi. Nah, ini bisa dicoret bagi 2, ini sisa 2. Jadi A2-nya sama dengan 2 kali 4000, maka 8000 cm pangkat 2. Oke, itu dia jawabannya. Berikutnya, nah, masuk ke bunyi hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cairan akan mendapat gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi masuknya, misalnya nih, kamu isi wadah, misalnya isi di sini wadah setinggi airnya, misalkan tingginya itu 40 cm. Nah, saat benda dicelupkan ke dalamnya, maka permukaan air ini akan naik. Nah, berarti suatu benda ini dicelupkan seluruhnya, karena dia masuk seluruhnya ke dalam zat cair, mendapat gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi cairannya jadi pindah ke atas, atau jadi menambah tingginya, gitu. Jadi kalau bendanya terapung, maka massa jenis bendanya lebih kecil dari zat cair. Melayang, massa jenis benda itu sama dengan zat cair. Kalau tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Kalau bendanya terapung, berarti berat cairan yang dipindahkan. Jadi terapung, berat cairan yang dipindahkan itu lebih sedikit. Tuh, jadi bendanya berada di permukaan zat cair. Kita lihat contoh penerapannya. Nah, ini produk yang menerapkan hukum Archimedes di posisi terapung, tenggelam, melayang. Yang pertama, di bagian kiri atas itu ada kapal laut, di bagian kiri bawah ada kapal selam, dia berada di posisi melayang. Lalu di bagian kanan atas itu namanya jembatan ponton, jadi jembatan kayu ya, ataupun jembatan kayu, betul, yang di bagian bawahnya terdapat drum-drum minyak dengan kondisi yang kosong sehingga dapat terapung di permukaan air. Lalu yang di bagian kanan bawah ini adalah balon udara yang melayang-layang di udara. Jadi udara itu merupakan salah satu jenis fluida tadi yang bisa mengalir ya. Jadi nggak cuma air, bisa juga di udara. Oke, berikutnya. Nah, ini posisi benda tadi di dalam fluida atau dalam zat cair. Selanjutnya, sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Ketika berada tentukan gaya ke atas yang bekerja pada benda di dalam air jika berat benda dalam air 400 Newton. Berarti gaya ke atas atau gaya apung adalah selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di air. Nah, hasilnya 100 Newton. Jadi benda tersebut bisa lebih ringan karena ditolong atau dibantu dengan adanya gaya apung atau gaya Archimedes. Gitu. Jadi berat benda di udara lebih besar dibandingin di dalam air. Selanjutnya, nah seperti ini. Ada neraca pegas yang digunakan untuk mengukur berat dari batu atau benda yang dicelupkan. Sebelah kiri 50 Newton itu berat benda tersebut di udara, jadi sebelum dicelupkan ke air. Lalu berat batu setelah dicelupkan ke dalam air punya berat 30 Newton. Maka gaya apung yang menekan benda sebesar, gaya apung itu berarti udara, berat benda yang di udara 50 dikurangin berat benda di dalam air. Maka jawabannya 20 Newton. Selanjutnya, nah ada sebuah balok kayu terapung pada zat cair dengan 2/3 bagian balok tersebut tercelup. Maka jika massa jenis kayunya 0,6 gram per cm kubik, maka berapakah massa jenis zat cairnya? Oke, karena di sini berlaku hukum Archimedes, karena ada kata terapung di sini, ini kita pakai perbandingan massa jenis karena di sebelahnya atau diketahui di soal adalah massa jenis dari suatu bendanya. Jadi ini rho kali G kali V. Dibandingin sebelah kanan juga rho G V. Rho-nya massa jenis zat cair atau cairan. Jadi kita pisah sebelah kiri ini cairan. Nah, sebelah kanan ini pada benda. Nah, tinggal kita masukkan. Kalau ini cairan berarti ini volume yang kena air. Berarti volume benda kena air atau volume yang tercelup. Nah, ini rho benda, volumenya juga volume benda. Yang sama, gravitasi bisa hilang.
Rho cairannya nggak tahu, itu yang ditanyakan. Volume yang tercelup adalah 2/3 bagian balok tercelup. Jadi kalau misalkan yang tercelupnya itu sepertiga, ya sepertiga dimasukkan. Misalkan yang kena udara sepertiga, berarti yang tercelupnya 2/3 gitu. Jadi intinya yang tercelup itu yang kena air. Yang kena air 2/3 bagian atau 2/3 dari volume benda tersebut. Lalu rho bendanya 0,6 dengan V bendanya nggak tahu. Jadi V itu volume benda keseluruhan. Nah, yang sama lagi-lagi dicoret. Volume benda keseluruhan sama dengan 2/3 V. Di sini ada V juga, jadi hilang. Maka rho atau massa jenisnya 0,6 dibagi 2/3 atau 0,6 dikali 3/2. Berarti coret ini 0,3 berarti 0,9 gram per cm kubik. Nah, satuannya ini harus sama kiri dan kanan, gram per cm kubik. Oke, berikutnya. Kapal kayu beratnya 45.000 Newton akan mengangkut barang beratnya 9.000 Newton, berapa penumpang dan anak buah kapal, agar kapal dapat berlayar dengan aman dengan volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air maksimum 9 meter kubik. Massa jenis sudah diketahui, gravitasi juga sudah, berat rata-rata tiap orang 600 Newton, nah jumlah orang yang dicari ya. Jadi kita pakai Archimedes juga kali ini. Berarti rho G V. Dibandingkan di sini sisi sebelah kanan, karena tadi yang tidak membandingkan massa jenis, tapi adanya berat setiap komponen di dalam kapal, termasuk berat kapalnya, berarti kita masukkan di sini ada berat. W itu berat kapal, ada juga berat barang-barang, tambah berat orang. Nah, kita cari dulu berapa sih berat orang keseluruhan yang bisa ditampung di kapal ini supaya tidak tenggelam. Rho ini berarti posisi yang ada di air. Tadi ya, kiri ini cairan. Nah, ini yang benda-bendanya. Jadi bedain kiri kanan. Nah, rho cairannya di sini dikasih tahu 1000, gravitasi 10, volume yang tercelup, yang kena air, yang tercelup itu 9, berat kapal di soal 45.000, berat barang-barang 9.000, tambah berat orang yang nggak tahu berapa. Ini kaliin dulu, jadi 90.000, ini 54.000 tambah berat orang. Nah, berat orang yang dicari. Maka pindah ruas, jadi 90.000 dikurangin 54.000. 6, ini sisa 8 kurang 5, 3. Nah, ini adalah 36.000 ini satuannya Newton karena berat total orang. Berat orang keseluruhan. Nah, dia nanyanya berapa banyak jumlah orang yang bisa dibawa. Maka N atau jumlah orangnya itu berat keseluruhan tadi 36.000 bagi rata-rata berat tiap orang di sini 600. Coret berarti 36 bagi 6 60. Jadi 60 orang. 60 orang yang bisa diangkut di kapal ini supaya tidak tenggelam. Jadi kalau lebih dari 60 berarti kapal sudah tidak aman untuk berlayar, jadi bisa tenggelam. Oke, berikutnya. Selesai. Itu dia materi tentang tekanan yang akan digunakan sebagai bahan atau materi untuk kalian penilaian akhir tahun. Oke, sukses untuk kalian semua kelas 8. Semoga PAT-nya juga hasilnya bagus dan memuaskan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.